Konflik investasi pertambangan nikel di Kabaena, Sulawesi Tenggara, antara dua pengusaha, Hermanto Urip dan Suwondo Basuki, memasuki tidak hanya di dalam perkara pidana, yang kini melebar ke ranah pidana dan perdata dengan nilai sengketa mencapai puluhan miliar rupiah. Hermanto Urip resmi melaporkan Suwondo Basuki ke Polda Jawa Timur dengan nomor laporan LPB 1469/2025 SPKT Polda Jawa Timur. Suwondo disangkakan melanggar pasal 372 KUHP penggelapan, pasal 378 KUHP penipuan, serta pasal 263 KUHP pemalsuan dokumen. Langkah pidana ini diambil Hermanto setelah upayanya meminta pertanggungjawaban atas modal senilai 44 miliar rupiah yang disetorkan pada 2021 tidak membuahkan hasil. Kami justru merasa dikriminalisasi lebih dulu saat mempertanyakan aliran dana tersebut, ujar Hermanto di Rabu, 11 Februari 2026. Salah satunya gugatan permohonan RUPS dengan nomor perkara 3049 PDT, P. 2025 PN, SB. Yang dalam sidang dengan beragendakan pembuktian dari masing-masing pemohon dan termohon. Usai persidangan, kuasa hukum dari termohon Suwondo Basuki yang dikonfirmasi enggan berkomentar, sementara kuasa hukum pemohon dari Hermanto Urip yang dikuasakan oleh Ahnis Marta mengatakan, Mas, wawancara mungkin ada pertambahan yang seperti sidang. Iya, sama kan termohon, Mas. Berarti apa namanya? Bukti apa yang itu kan? Yang jelas kami bukti satu itu utama dari notaris bahwa keabsahan administrasi perusahaan. Kemudian kami juga ada penambahan ya beberapa berita, dan yang paling penting itu ada laporan kepada pihak kepolisian bahwa ini ada tindakan penipuan dan ibaratnya pemutarabalikan fakta. Begitupun dengan pemalsuan beberapa data yang ada. Legalitas yang dimaksud apa Bu di notaris? Ya, selain legalitas notaris kan tentu pembuatan akta, terus pendirian PT, terus juga dilaporkan ke Kementerian Menkumham, ada AHU-nya, ada semua. Berarti bukan abal-abal ya, Bu? Bukan. Terbitan berapa Bu? 2018. Bu, penanaman investasi kapan Bu? Sejak itu ada semua. Yang jelas sudah bukti-bukti yang kemarin itu bukti-bukti transfer uang ada itu semua jelas. Jadi bukan fiktif ya? Bukan anu ya? Tidak ada. Dan ini merujuk bahwa ini adalah PT. Apapun dibilang itu ada transaksi keuangan harus dipertanggungjawabkan, bukan mempermasalahkan yang lain. Sekarang namanya itu PT sudah terbentuk sesuai pasal 79-nya. Ya otomatis ada pertanggungjawaban kan. Nah, sejak 2018 hingga saat ini tidak ada pertanggungjawaban. Itu yang kami minta. Berarti RUP-nya belum ini ya dilaksanakan ya? Selaku direktur di situ. Ya. Jadi dia yang berhak mengatur RUPS. Ya. Tidak juga. Maksudnya koordinasi dengan komisaris. Kan ada pasalnya, bisa juga dimohonkan dari satu yang pendiri dari akte itu, bukan harus Suwondo yang ini, tapi pihak yang lain punya tanggung jawab juga untuk meminta pertanggungjawaban, contohnya seperti komisaris dan direktur yang lainnya. Bu, sekarang ini Bu ya, menurut ini PT-nya abal-abal, namun PT oleh ini sudah terdaftar di Menkumham. Apakah tambang nikelnya ini ada Bu? Karena dianggap tambang nikel ini tidak ada. Mohon penjelasannya mungkin Pak Hermanto atau Anda selaku kuasa hukum Pak Hermanto. Jadi begini, seperti yang di fakta persidangan di 2017 ini yang pidana ya kemarin di 2017 Pak ya? Itu kita sudah bersama-sama ke survei ke lokasi di Pulau Kabaena. Itu semua atas inisiatif Venantius. Jadi saya, Pak Suwondo, Pak Rudi diajak sama-sama ke sana. Jadi kalau dibilang ini fiktif, kenyataannya kita pernah ditunjukkan oleh Venantius. Masalah kebenarannya kan kita percayakan dia sebagai seorang direktur operasional. Mungkin pernah paling tidak buktinya ini ada bahwa kita ditunjukkan ada nikel di lapangan. Kontrak dengan Rockstone, antara Rockstone dengan PT3M ada. Itu semua Venantius yang atur Pak. Kita cuma dikasih dokumennya untuk dipelajari dan kita setujui bersama. Kebenarannya sekali lagi bisa ditanyakan ke Venantius sebagai orang satu-satunya tambang di kerjasama kita. Namun di lapangan siapa aja yang hadir pada saat tambang Pak? Yang proyek tambang ya pada survei. saat survei, Suwondo hadir, Rudi hadir, saya hadir, semua diatur oleh Venantius untuk ditunjukkan bahwa kita akan melakukan kerjasama perdagangan
hasil tambang. Perdagangan ya, Pak? Perdagangan hasil tambang. Berarti foto-foto itu ada buktinya, fakta ya Pak Semua ya? ada buktinya, semua Yang foto, tadi ditunjukkan tanggal itu berapa, ya? ada buktinya semua. Jadi kalau dibilang fiktif, kenyataannya kita pernah ditunjukkan oleh Venantius di lapangan. Kebenarannya bagaimana? Mohon nanti bisa dipertanggungjawabkan oleh Pak Venantius. Seperti itu. Kerjasama antara Rockstone dengan PT 3M ini berapa kubik? Dan nilainya berapa? Semua itu yang tahu detailnya adalah direktur operasional, Pak. Saya cuma komisaris. Saya berusaha monitoringkan semua kesepakatan bersama di dalam grup WA. Karena itu merupakan kesepakatan bersama. Tetapi untuk arahan, untuk kerjasama dengan siapa, semua itu adalah Pak Venantius sebagai direktur operasional. Seperti itu, Pak. Untuk yang mobil, apakah itu wacana baru beli atau sudah beli? Saya ada bukti bahwa Saudara Syoklan, staf bawaan Suwondo, itu mentransfer sejumlah orang pembelian mobil yang disuruh oleh Suwondo. Tapi Bahwa mobilnya itu adalah ada ya? mobil perusahaan. Dan ada Dan mobilnya? saat ini kita nggak tahu, makanya kita pertanyakan kemana mobil itu. Untuk rumah? Dikuasai oleh siapa? Untuk rumah? Untuk rumah juga, itu semua dikuasai oleh Suwondo dan istrinya Bu Feni. Ruko pun, dalam kesaksiannya Suwondo kan bilang sewa. Kemarin kita sudah buktikan. Jual beli ada? Cek bahwa itu semua dicicil atas kesepakatan bersama. Bahwa cicilan pun yang menagih adalah Saudara Syoklan. Jadi itu bukan sewa, saya tegaskan. Namun semua prosedur itu belum dituangkan ke RUPS pertanggungjawaban. Tidak ada RUPS, makanya saya ini heran. Sebagai seorang komisaris, meminta pertanggungjawaban RUPS ke Dirut itu adalah hal yang wajar. Apa yang disembunyikan? Seperti kemarin dalam fakta persidangan, saya sempat tanyakan kan, loh, kemana uang yang 70 miliar yang ditransfer ke PT Kolaka Tama Mining? Yang akhirnya belakangan kita tahu bahwa itu adalah milik Venantius. Kenapa Saudara Suwondo sebagai Dirut tidak pernah mempermasalahkan, tidak pernah mengadakan RUPS bahwa uang terbesar 70 miliar ditransfer ke Kolaka Tama Mining? Kolaka Pak ya? Bukan Kolaka Tama Mining. bukan Tamiya. Kolaka Tama Mining. Yang ditransfer ke PT Rockstone Mining Indonesia itu hanya 20 miliar. Ada Itu buktinya semua ya Pak ya? dalam catatan Syoklan. Ada buktinya? Ada buktinya semua. Dalam catatan Syoklan itu ada. Pak, dalam gugatan dalam perkara pidana kan harusnya uang itu ke Rockstone Mining sama PT Tonia kan, bukan ke Kolaka kan? Kolaka kan ada di berkas. Sesuai instruksi Venantius, Saudara Syoklan melalui Suwondo dan Feni itu disuruh transfernya ke Rockstone Mining Indonesia sejumlah 20 miliar dan ke PT Kolaka Tama Mining sejumlah 70 miliar. Yang mana belakangan diketahui ini adalah milik Venantius Widodo. Itulah kita minta pertanggungjawaban. Kenapa dalam penyelidikan, penyidikan maupun dalam semua putusan itu tidak pernah ada nama PT Kolaka Tama Mining. Betul Pak. Itu yang membuat Gitu loh. Dan rancunya. setelah itu uang yang ke RMI 20M, ke KTM 70M itu kemana setelahnya? Ini kan harus dipertanggungjawabkan oleh direksi, baik itu Suwondo Basuki selaku Dirut maupun Venantius selaku direktur operasional. Sebetulnya kan audit RUPS simple kan? Kebuka Berarti kan kenyataan. dengan catatan semoga hakim mengabulkan RUPS ini, Semoga benang hakim bulat benang merah mengabulkan. ini terungkap ya Pak? Terungkap, kebenarannya bisa terungkap. Gitu ya. Kerjasama ini kan Anda menyatakan bahwa tambang ini ada. Dan di saat menjalin kerjasama ini, kenapa kok harus Suwondo menalangi lebih dulu 70 padahal ini kan prospek kalau bagi pelaku usaha. Gini, sekali lagi saya menegaskan bahwa kita diajak survei dan melihat tambang itu ada. Kebenarannya nanti ditanyakan ke Pak Venantius sendiri selaku direktur operasional. Maksud saya Untuk nilai uangnya, Suwondo Nilai kenapa? uangnya itu Yang menalangi yang Suwondo. menawarkan itu Suwondo karena dia punya kelebihan uang. Dan saya sudah bilang, tunggu sebentar. Kenyataannya kemarin saya kan dibilang cuma kembalikan sebagian 3,5 M. Di fakta persidangan saya sudah tunjukkan bahwa saya sudah kembalikan 12,5 M dan diakui baik oleh Suwondo maupun oleh Bu Feni. Itu pun saya hanya pinjam 2 minggu dan sudah bayar bunga 1% sesuai permintaan Suwondo. Pak, jadi inisiatif Hanya 2 minggu. Inisiatif memberikan pinjaman adalah dari Suwondo. Suwondo ya, yang 12 itu Pak, ya 12,5. Dan yang dipinjami bukan cuma saya kan, Rudi, Venantius. Mereka sudah kembali atau enggak? Itu yang nanti akan kita pertanyakan. Berarti 75 miliar itu milik 3 orang yang dipinjami oleh Suwondo. Betul. Bagaimana Bukan bisa dianggap kerugiannya Suwondo? Bukan. Ada uang saya di sana juga. Nah, bukan sampean ya. 75 miliar bukan sampean sendiri. Bukan. Cuma dibagi 3. Itu kita semua berempat. Oh, Suwondo, berempat. Rudi Effendi,
saya sama Venansius ada di sana. Bagaimana Suwondo bisa mendalilkan 75% dari kerugiannya dia sendiri? Buktinya ada ya Pak semua? Buktinya ada semua? Komplit. Terus uang saya di mana? Bagaimana pertanggungjawaban uang saya? Dan ada sebagian Anda membayar. Sudah saya bayar sesuai fakta persidangan. Bahkan saya mentransfer lagi 10 miliar ke rekening RMI BCA. Itu ada buktinya semua. Dan rekening RMI ini yang megang siapa? Kemarin di fakta persidangan kan Syoklan sudah ngakui. Sudah ngakui memang. Syoklan diminta Suwondo dan Feni untuk memegang rekening, token, dan buku cek. Terbukti bahwa Syoklan itu bisa menulis kok. Ini untuk bayar mobil expander, ini untuk bayar konsultan, ini untuk bayar gajinya sendiri pun dibayar oleh dia sendiri. Tapi kemarin banyak ada tidak Meskipun tahunya. semua itu dalam persetujuan kita, terutama Suwondo Dirut, yang mana Suwondo itu bisa menandatangani cek dan mencairkan cek tanpa tanda tangan saya. Jadi sudah tertera. sengaja disisipkan sama Suwondo Pak ya, ke PT itu Pak. Memang dia bawaannya Suwondo, kepercayaannya Suwondo. Bagi kita nggak ada masalah karena kita sepakat gitu loh. Namun Tapi dalam persidangan banyak kenyataannya- tidak tahunya Pak kemarin. Nah itu dia, makanya kemarin kan kita banyak tunjukkan banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa apa yang dia berikan keterangan tidak benar. Seperti yang saya ucapkan kemarin. Gitu ya kira-kira. Dalam perkara ini Anda sudah mengembalikan uang ke Suwondo berapa Pak? Jadi total uang saya yang dalam kerjasama ini adalah sekitar 44, sekian miliar rupiah. Semua ada buktinya, termasuk rumah saya dan uang 4M yang dikuasai oleh Suwondo yang tidak dipertanggungjawabkan sampai saat ini. 44 termasuk rumah Pak ya? Termasuk yang menurut Suwondo rumah itu bakalan dimasukkan sebagai modal tambahan, tetapi tidak ada pertanggungjawaban. Dia tidak pernah membayar ke saya untuk saya masukkan ke perusahaan. Iya. Makanya itu saya mengajukan gugatan juga terhadap Suwondo dalam hal ini. Gitu ya kira-kira. Harapannya Bu, harapannya. Maaf, saya ada sidang lagi. Harapannya. Ya, makasih ya. Pak harapannya terkabulnya RUP ya. Biar yaitu RUPS itu kan kewajaran dari perusahaan sudah berdiri ada keuangan harus ada RUPS. Oke. Makasih. Harapannya RUPS dikabulkan. Sejak 2018 tidak pernah ada RUPS untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana. Padahal klien kami adalah pemegang saham dan komisaris, tegas Ahnis. Pihaknya menyoroti aliran dana perusahaan sebesar 70 miliar rupiah ke PT Kolakatama Mining, KTM, dan 20 miliar rupiah ke PT Rockstone Mining Indonesia, RMI. Hermanto mempertanyakan transparansi transaksi tersebut, mengingat PT KTM diduga memiliki keterkaitan dengan pihak internal perusahaan. Sengketa aset properti. Konflik ini juga merembet ke sengketa kepemilikan aset properti di Komplek Galaksi Bumi Permai, Surabaya. Hermanto mengajukan gugatan perdata nomor 73 PDT, G, 2026 PN, SB terkait dugaan peralihan hak tanah dan bangunan seluas 450 meter persegi yang diklaim sebagai hak warisnya. Dalam gugatan tersebut, Hermanto menuntut ganti rugi material dan imaterial dengan total nilai mencapai lebih dari 40 miliar rupiah, serta meminta pembatalan pencatatan peralihan hak di ATR BPN Surabaya II. Hingga berita ini diturunkan, pihak Suwondo Basuki belum memberikan tanggapan resmi terkait laporan pidana maupun gugatan perdata yang dilayangkan oleh pihak Hermanto Urip. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.